Insiden Tragedi maut robohnya bangunan pondok pesantren Al-Hosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur menyadarkan banyak orang betapa penting arti keselamatan. Idealnya bangunan khususnya pondok pesantren atau ponpes mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya, yakni para santri. Bagi santri, ponpes layaknya rumah kedua. Di sana persaudaraan terjalin erat oleh rasa senasib seperjuangan. Ponpes juga bukan tempat yang semata-mata menyelenggarakan pendidikan agama, tapi menghadirkan ketentraman fisik dan psikologis para santri. Pesantren ini menjadi salah satu model lembaga pendidikan asli Indonesia yang dalam sejarahnya berkontribusi dengan otonomi, independensi, dan juga kerelawanannya ya, mengisi ruang kewajiban negara di dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakatnya. Tanpa bantuan negara, pesantren hadir mendedikasikan diri untuk mendidik dan juga memberikan pengasuhan bagi masyarakat, khususnya di masyarakat sekitar. Di samping fungsi pendidikan, pesantren itu juga mengemban fungsi konservasi dan juga fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, karena anak-anak santri yang tinggal di situ, dia menjadikan pesantren sebagai rumah keduanya. Karena itu memang butuh safe ya, baik pada aspek fisik maupun pada aspek non fisiknya. Deretan nama besar kiai atau tokoh di balik eksistensi ponpes dinilai kerap menjadi magnet yang sanggup menarik hati para santri. Mereka datang dari berbagai penjuru dengan meneguhkan nawaitu menimba ilmu. Bagi santri, megahnya fisik pondok bukanlah perkara pondok, namun kuatnya niat mulia itu tanpa disadari mereka pupuk dan sadarkan pada ruang-ruang belajar yang ditopang pondasi-pondasi ringkih. Ponpes dibangun tambal sulam, cermin minimnya perencanaan, sedangkan terhadap bangunan yang sudah ada sebelumnya tidak disertai penguatan konstruksi. Disitulah petaka mengintai. Apa yang terjadi pada Senin 29 September 2025 adalah puncak terabaikannya sisi-sisi keselamatan. Terlalu mahal dampak kelalaian, apalagi sampai merenggut tidak kurang dari 67 santri tak berdosa. Penerapan standarisasi penyelenggaraan pendidikan pesantren itu harus didasarkan kepada kondisi faktual di mana pesantren hadir mendedikasikan diri. Misalnya kalau standar rasio antara jumlah bangunan dengan jumlah santri atau jumlah kamar dengan jumlah santri. Kamar ukuran misalnya 6x8, idealnya itu ditempati sejumlah 10 santri misalnya ya. Standarnya ternyata karena minat masyarakat tinggi dan jika tidak diterima ini nanti akan berpotensi tidak memperoleh kesempatan pendidikan, kemudian 6x8 itu ditempati 20 santri misalnya, 2 kali lipat dari kapasitas. Atau bahasa sederhananya ini over capacity. Kalau diambil snapshotnya
pesantren ini nggak layak karena over capacity. Standarnya satu kamar diisi 10, ternyata diisi 20. Kemudian jadi masalah hukum. Nah, ini berarti tidak memahami aspek historis dan juga aspek kontribusi pesantren. Kenapa itu over capacity? Sangat disesalkan, namun selalu ada alasan bila jajaran berwenang di pondok menempuh pendekatan tambal sulam saat mengembangkan visi pesantren. Keterbatasan biaya menjadi persoalan utama. Situasi ini mengharuskan mereka menunggu dana terhimpun sebelum kembali membangun. Faktor lainnya, semangat kemandirian begitu tertanam kuat di kalangan pesantren. Masalahnya, spirit kemandirian ini sering membuat pesantren segan melibatkan pihak luar saat melakukan pembangunan visi. Rangkaian kondisi ini memicu tanya, tidak adakah sebagian atau segelintir dari mereka yang sadar akan aspek keselamatan? Haruskah kesadaran itu tergugah oleh hilangnya nyawa? Mayoritas pesantren itu membangun mandiri ya, jadi mereka mengumpulkan sendiri dana secara swadaya, baik dari kemampuan pesantren atau sumbangan masyarakat, sehingga bangunan-bangunan itu memang banyak yang sifatnya seperti tambal sulam begitu ya. Sementara bantuan dari pemerintah itu masih sangat sedikit. Ya ada memang, tapi tidak semua pesantren bisa mendapatkan bantuan, dan kalaupun ada juga tidak semuanya bisa dibantu pemerintah. Biasanya pemerintah juga ada mungkin sebagian pesantren yang mendapatkan bantuan, tetapi secara umum pesantren itu dibangun swadaya sejak dulu oleh masyarakat, oleh kiai, oleh kekuatan organisasi yang menaungi pesantren tersebut. Hingga kini Polda Jawa Timur tekun mendalami kasus ambruknya bangunan musola di Ponpes Al-Hosini yang menewaskan puluhan santri. Tidak kurang dari 17 saksi diperiksa. Pemeriksaan ditujukan untuk mendalami penyebab kegagalan konstruksi. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan ada indikasi kuat adanya kelalaian dalam proses pembangunan dan pengawasan struktur bangunan. Jadi di sini kami libatkan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Krimsus untuk melakukan penanganan proses penyidikan ini. Adapun pasal-pasal yang akan kami sangkakan di sini adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Kemudian kita juga menerapkan pasal 46 ayat 3 dan atau pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Pengabaian terhadap aspek struktural dan syarat teknis dalam pembangunan gedung potensial menimbulkan dampak fatal serupa pada tragedi Ponpes Al-Hosini. Bercermin dari tragedi ini, penting adanya pemeriksaan menyeluruh khususnya terhadap bangunan setiap pondok pesantren. Setidaknya 50 orang santri meninggal dunia telah teridentifikasi pasca ambruknya gedung pondok pesantren Al-Hosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang tidak hanya menjadi duka bagi keluarga korban, namun juga terhadap pendidikan Islam di tanah air. Di balik semangat ingin memperluas fasilitas beriringan dengan semakin banyaknya peminat santri yang ingin menimba ilmu di pondok pesantren, membuat perluasan pembangunan dari gedung lama terkadang justru menabrak aturan pembangunan hingga belum terpenuhinya standar teknis bangunan. Pada kenyataannya, bangunan pesantren di Indonesia ada yang sudah berdiri berabad-abad lalu. Pondok pesantren Al-Hosini salah satunya yang dibangun sejak tahun 1927. Bangun mandiri ya, jadi mereka mengumpulkan sendiri dana secara swadaya,
baik dari kemampuan pesantren atau sumbangan masyarakat, sehingga bangunan-bangunan itu memang banyak yang sifatnya seperti tambal sulam gitu ya. Sementara bantuan dari pemerintah itu masih sangat sedikit. Ya ada memang, tapi tidak semua pesantren bisa mendapatkan bantuan, dan kalaupun ada juga tidak semuanya bisa dibantu pemerintah. Biasanya pemerintah juga ada mungkin sebagian pesantren yang mendapatkan bantuan, tetapi secara umum pesantren itu dibangun swadaya sejak dulu oleh masyarakat, oleh kiai, oleh kekuatan organisasi yang menaungi pesantren tersebut. Dan rata-rata pesantren ini kan kuno ya. Kalau pesantren-pesantren baru itu saya lihat bangunan sudah bagus-bagus, sudah standar saya kira. Cuman memang pesantren-pesantren kuno yang sudah berusia di atas 50 tahun atau bahkan berusia di atas 100 tahun, mungkin ada bangunan-bangunan yang memang perlu direhab dengan baik. Bangunan yang ambruk di Ponpes Al-Hosini adalah musola 3 lantai yang berlokasi tepat di belakang gedung utama dengan posisi menempel dengan bangunan bertingkat lainnya. Struktur bangunan pun tidak ideal karena semakin ditinggikan dan semakin maju ke arah jalan dengan pilar-pilar tipis yang harus menopang beban yang semakin bertambah. Sekilas kita bisa lihat bahwa kalau di layar media sosial ya, kita sering lihat beberapa media sosial itu bahwa penyangga atau kolomnya itu kan sangat kecil banget ya. Bahkan ada yang salah satu media sosial yang menampakkan itu bahwa sambungan antar kolom itu nggak menyatu gitu. Nah itu terjadi apabila terjadi sebuah beban yang banyak berlebihan, dia akan jadi crack gitu kan. Crack itu patah gitu, keretakan. Nah itu yang terjadi kan seperti itu. Tak pelak, dalam kegagalan bangunan perlu ditelisik lebih lanjut guna mengetahui fakta-fakta untuk mengungkap penyebab gagalnya konstruksi ini. Saran kami dilakukan penilaian kegagalan bangunan. Ada penilai ahli yang ditunjuk oleh Menteri, bisa hadirkan. Dari Kementerian PU nanti bisa dihadirkan untuk bisa menilai siapa penyebab atau apa penyebab dari kegagalan ini. Yang tadi saya sampaikan, perencanaannya kah, perancangannya kah, pelaksanaannya. Lalu siapa pihaknya? Orangnya atau memang badan usahanya? Yang ketiga, dokumennya. Memang tidak ada dokumennya. Yang keempat, teknisnya. Seperti apa? Nah, dari hal-hal inilah bisa dikumpulkan nanti fakta-fakta yang ada supaya kita bisa melihat penyebab kegagalan bangunan gedung ini. Kepolisian daerah Jawa Timur telah memeriksa belasan saksi dan mengumpulkan bukti-bukti sebagai tindak lanjut dari hasil gelar perkara setelah dinaikannya status hukum dari penyelidikan ke penyidikan. Dan kemudian langkah-langkah yang sudah kami lakukan di sini, kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan Ponpes itu sendiri, dan kemudian permintaan keterangan ahli. Jadi meminta ahli untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung, untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang memperkuat unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Dan kemudian tindak lanjutnya, hari ini pun juga rencana kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Ambruknya salah satu bangunan pondok pesantren pun menjadi perhatian pemerintah yang kemudian mengambil langkah-langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang dengan melakukan audit dan pendataan bangunan pondok pesantren demi mengetahui kelayakannya. Kita perintahkan juga kepada pesantren-pesantren untuk memperbaiki izin mendirikan bangunan. PBG. Nah, ini harus diperbaharui semua pesantren, bangun sekecil apapun harus ada PBG. Nah, karena itu sambil membenahi itu, Pak Menteri PU menjamin semua jenis perizinan free. Yang penting dipastikan semua proses bangunan tanpa izin hentikan dulu. Saya minta kepada seluruh pesantren-pesantren yang sedang membangun untuk menghentikan sementara
karena harus izin. Ini kita bisa maklumi karena pesantren rata-rata usianya 100 tahun, 150 tahun. Yang di Sidoarjo ini 125 tahun usianya. Nah, mereka harus terus kita ajak untuk bersama-sama mengatasi. Itu sebabnya pondok pesantren jangan asal bangun karena ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Tradisi rowan atau kerja bakti jamak dijumpai di sejumlah pondok pesantren di tanah air. Tradisi ini dipahami sebagai salah satu cara santri mengabdikan diri dan menggapai keberkahan. Tragedi ambruknya Ponpes Al-Khosini mengungkap fenomena lain yang jamak dijumpai di sejumlah pondok tradisional. Istilahnya roan atau kerja bakti yang mengacu kepada kegiatan fisik santri ikut membangun ponpes. Semestinya hal ini tidak terjadi ya. Sekarang kan eranya sudah berbeda dengan 30 atau 40 tahun yang lalu gitu. Apalagi kalau melihat di media sosial ada murid-murid santri ikut ngecor seperti itu, sebenarnya kan itu udah menyalahin aturan. Karena K3 gitu ya, untuk keselamatan kerja itu kan memang diperlukan. Harus menggunakan APD yang lengkap. Pembangunan di Pondok Pesantren Lirboyo memang kita tangani secara mandiri. Cuman meskipun demikian kita juga melibatkan pihak-pihak profesional. Jadi kalau di pesantren itu pembangunan kamar atau pembangunan lokal sekolah ini sebagai lahan amal lah. Jadi sehingga keterlibatan santri dalam hal ini ya cukup besar. Mereka membantu pekerjaan tukang ya dengan harapan bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa menjadi amal jariah gitu. Artinya mereka cuma sebatas membantu ya? Oh iya, membantu saja. Ya mungkin kalau di dalam pembangunan itu ya semacam kuli aja lah. Jadi kalau tukang tetap dari tukang yang profesional. Bagi santri, kegiatan roan atau kerja bakti adalah salah satu sarana menggapai berkah. Harapannya, apa yang mereka lakukan selama di pondok tak hanya menebar manfaat, tetapi juga berlimpah pahala. Pada dasarnya tradisi roan ini tidak ada masalah sebetulnya ya. Memang kalau kita lihat akar historis pendidikan pesantren ini, dia terintegrasi dengan masyarakat sebetulnya. Jadi dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan kegiatan-kegiatannya itu banyak yang bernuansa gotong royong gitu ya. Nah tapi memang semakin kesini kan lembaga pendidikan itu kan semakin bertransformasi ya. Skalanya juga semakin besar, jumlah peserta didiknya juga semakin besar, dan tentu juga pembangunannya juga semakin masif. Tradisi roan ini perlu ditransformasikan, jadi dia mesti terukur ya, tidak untuk hal-hal yang punya risiko tinggi. Jika yang dimaksud kerja bakti hanya sekadar pelengkap, boleh jadi tidak terlalu soal. Ada standar-standar baku yang harus dipatuhi di sana. Saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya para kiai, para tokoh-tokoh pesantren, cukup satu kali ini saja. Jangan pernah ada lagi peristiwa musibah yang mengharukan dan mengerikan. Kami memahami banyak yang menjaga independensinya, banyak yang ingin tidak melibatkan berbagai kalangan, tapi mohon betul, ini undang-undang bahwa izin PMP juga harus dilakukan. Pesantren itu biasanya berdiri sendiri-sendiri atau tidak terkait satu sama lain. Ada pesantren yang sudah mempunyai perencanaan dengan baik, bahkan dikerjakan oleh insinyur. Ada yang pesantren itu yang sifatnya digotong royongkan masyarakat. Ada yang cuma pakai tukang lokal, jadi sangat bervariatif gitu. Ini bisa menjadi kita ambil ibrohnya, kita ambil hikmahnya bahwa pesantren ini kalau
melaksanakan proyek pembangunan di internal ya harus mengedepankan hal-hal yang prinsip lah, seperti perencanaan, kemudian konstruksi bangunan, sehingga kemudian bangunan tersebut aman untuk para santri gitu. Presiden menginstruksikan agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keandalan bangunan gedung di ponpes-ponpes yang tersebar seantero Nusantara. Tugas saya sih cuma pesantren yang diberikan oleh perintah oleh Presiden, pesantren yang rawan dan mengalami darurat jadi pesantren. Tapi saya kira pemerintah tidak akan menutup mata. Saya juga ingin menyampaikan ya, para pesantren-pesantren jangan terlampau merasa semua ditangani. Anggaran kita sangat terbatas, tapi kita akan usahakan semaksimal mungkin yang rawan-rawan. Insya Allah Pak Menteri PU akan berbuat sesuatu. Tim dari teman-teman Dirjen Cipta Karya kan ada di seluruh Indonesia, sehingga hopefully kita bisa cepat mengerjakannya untuk seluruh Indonesia. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Hikmah di balik tragedi Ponpes Al-Khosyini terkuak bahwa sejumlah ponpes di tanah air dinilai uzur. Mereka telah berumur ratusan tahun. Lebih memilukan lagi, lantaran dari sekitar 42.000 ponpes yang ada di tanah air, hanya sekitar 50 pondok saja yang mengantongi persetujuan bangunan gedung. Mengapa bisa? Tragedi Pondok Pesantren Al-Khosyini di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah akan banyaknya bangunan pondok pesantren yang tergolong kuno. Tercatat lembaga pesantren ada 344.000, sementara pesantren dengan asrama sebanyak 42.000 lebih. Teman-teman sekalian, jumlah lembaga sektor pesantren, lembaganya aja 344.130 lembaganya. Nah, yang pesantren saja, yang pesantren tentu dengan asrama, sistemnya itu 42.369. 42.369. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap pondok pesantren di Indonesia ada yang sudah berdiri ratusan tahun lalu dan aktif hingga kini. Berdasarkan data dari Kementerian Agama, ternyata pesantren di Jawa ada yang sudah berusia 200 tahun, sementara di Sulawesi Selatan teridentifikasi ada yang menyentuh 100 tahun. Atas concern Bapak Presiden, maka kami betul-betul segera melakukan pendataan di seluruh pondok pesantren di Indonesia, mengidentifikasi pondok-pondok pesantren di atas 100 tahun. Kita bisa mengidentifikasi misalnya pesantren Jawa bahkan ada 200 tahun seperti pesantren Napakra, kemudian di Sulawesi Selatan ya 100 tahun, kemudian di Sumatera Utara, kemudian juga di Sumatera Selatan, dan ada sekolahan juga di Sumatera Barat. Pondok Pesantren Al-Khosyini adalah salah satu pondok pesantren yang kini usianya sudah menginjak 1 abad. Pesantren ini berdiri antara tahun 1915, 1920, dan lebih dikenal sebagai pesantren Buduran karena berlokasi di Desa Buduran. Banyak santri yang mondok di pesantren Al-Khosyini dikenal memiliki tradisi turun-menurun baik dari pengasuh maupun santrinya yang melanjutkan tradisi keluarga hingga ke generasi berikutnya. Malah 2026 ini menjelang 1 abad lembaga pesantren Al-Khosyini. Mungkin jadi apa enggak kurang tahu, karena sejak kejadian ini mungkin
dibatalkan ulang tahun. Ada rencana perayaan 100 satu abad gitu, Mas. Kalau dulu Pak di zamannya Bapak seperti apa sih gambaran bangunannya Pak dibanding dengan saat ini Pak? Ya namanya santri itu tambah banyak Mas, ya mungkin pengembangan lokal itu kan kurang. Jadi karena tempatnya sempit mungkin harus lari ke atas kan gitu. Duka Pondok Pesantren Al-Husini juga menjadi pilu yang dirasakan pondok pesantren lainnya di tanah air. Ratusan santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur menggelar sholat goib dan pembacaan surat Yasin serta tahlil untuk puluhan santri yang meninggal dunia. Pondok Pesantren Bahrul Ulum sendiri didirikan oleh Kiai Haji Abdus Salam atau Mbah Soiha pada tahun 1838, yang artinya usia Pondok Pesantren Bahrul Ulum sudah menginjak 187 tahun. Robohnya pesantren Al-Husini di Buduran menjadi pelajaran bagi seluruh pesantren untuk berhati-hati. Saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini adalah takdir dan kehendak Allah. Akan tetapi kami juga yang menjadi pembina di salah satu pesantren yang ada di Tambak Beras Kabupaten Jombang ini menjadi muhasabah, menjadi muhasabah besar bagi kami. Bagaimana kami mengelola pesantren ini harus dengan penuh kehati-hatian dan penuh dengan ketelitian. Pondok pesantren yang belakangan ramai diperbincangkan, Lirboyo, juga merupakan pondok pesantren tertua dan terbesar di Indonesia di kota Kediri, Jawa Timur. Ponpes Lirboyo berdiri sejak tahun 1910 oleh Kiai Haji Abdul Karim. Pesantren ini menjadi salah satu pusat studi Islam sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Sejak pertama kali didirikan, pesantren Lirboyo selalu mengedepankan gotong royong yang kemudian tetap dijaga hingga saat ini. Dengan jumlah santri yang mencapai hampir 50.000 orang, keamanan dan kekuatan bangunan menjadi perhatian utama pihak pesantren. Setiap renovasi dilakukan agar fasilitas tetap kokoh dan nyaman untuk para santri yang tinggal di dalamnya. Jadi dulu di Lirboyo punya tradisi ketika bangun pondok itu dilakukan oleh para santri sendiri. Jadi Mbah Abdul Karim ketika pertama kali merintis pesantren ini, tugasnya yang ngaji. Kemudian kamar-kamar itu yang bangun santri-santri sendiri dari masing-masing. Semisal dari Blitar itu bangun kamar sendiri, dari Magelang bangun kamar sendiri, dari Cirebon bangun kamar sendiri. Nah, dulu memang belum termanage secara bagus, dulu masih dilakukan oleh kedaerahan. Dan Lirboyo sekarang itu santrinya ada 40.000 ya, yang mungkin di sana sekitar kita kira 20.000 lah. Itu kan membutuhkan ruang kelas dan juga asrama yang sangat banyak. Dari 42.000 lebih pesantren yang ada di Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan baru 50 pesantren yang memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. Dengan ini, Kemenpu pun harus berkoordinasi dengan kementerian lainnya agar ada sinergi antar kementerian. Kerjasama yang penting guna memastikan infrastruktur di pesantren benar-benar memadai dan layak. Kita sampling di provinsi-provinsi yang memang paling banyak pesantrennya, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabar, dan seterusnya. Tadi juga mendapat arahan dari Pak Menko PM, dari Sumsel, Sulawesi Selatan, dan seterusnya. Nah, itu sebentar kita sampling dulu. Yang tidak masuk sampling mungkin nanti akan dibantu lewat hotline. Jadi kita kerja paralel, Mas. Mana yang bisa kita kerjakan hari ini kita kerjakan. Nanti input dari masyarakat tetap kita perlukan. Yang rawan, Mbak. Yang rawan supaya kejadian seperti di Sudardo tidak terulang lagi. Guna mengantisipasi insiden mengerikan serupa Ponpes Al-Husini, pemerintah pun mengambil langkah untuk melakukan audit dan pendataan bangunan pondok pesantren yang dianggap memiliki kerawanan sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Harapannya seluruh gedung di pondok pesantren memenuhi standar ideal jangka panjang.
Penyesalan acap datang belakangan. Begitu juga dengan tragedi Pondok Pesantren Al-Hosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Usai insiden maut yang menelan lebih dari 60 jiwa santri tak berdosa, barulah jutaan pasang mata terbelalak menyoroti aspek keselamatan yang terabaikan. Lebih mengejutkan lantaran mencuatnya tragedi Al-Hosini yang dinilai abai terhadap aspek keselamatan, rupanya bak fenomena puncak gunung es. Dari sekitar 42.000 ponpes yang tersebar di tanah air, baru sekitar 50-an ponpes saja yang disebut telah mengantongi izin persetujuan bangunan. Berdasarkan fakta-fakta, kita menghadapi kenyataan bahwa kita lalai. Lalai dalam artian masih banyak gedung-gedung, sarana-sarana publik yang mengkhawatirkan, yang tidak taat K3 keselamatan dan kesehatan kerja, yang tidak menjamin keamanan, yang itu semua harus diakui sebagai kelalaian kita semua. Bercermin dari serangkaian temuan ini, negara bergegas hadir menunjukkan tanggung jawabnya. Presiden dan jajaran menteri terkait lantas menyerukan perlu segera dilakukan audit hingga pembenahan ponpes secara menyeluruh. Audit lebih ditujukan pada pemeriksaan bangunan rawan, terutama yang berumur di atas 100 tahun. Sementara ikhtiar pembenahan ponpes dapat ditempuh melalui dukungan infrastruktur fisik maupun sarana lunak seperti evaluasi menyeluruh dan perbaikan bangunan sampai penguatan tata kelola ponpes. Harapannya, selain dipandang lebih menjamin keselamatan santri, upaya ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap peran pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 10 tahun terakhir bahkan kita tidak pernah mendengar yang namanya audit bangunan, kita tidak pernah mendengar yang namanya sosialisasi lebih dalam, kita juga tidak mendengar kesadaran masyarakat dunia pendidikan, khususnya pesantren, untuk menjadi bagian dari menjaga K3 keselamatan dan kesehatan kerja, menjaga dari keamanan bangunan dan fasilitas publik yang melibatkan anak-anak didik. Ketika kemarin juga disampaikan bahwa nanti akan ada checking seluruh pesantren yang umurnya sudah ratusan tahun, karena mungkin itu sudah tidak sesuai dengan kekuatan bangunannya, maka jika pemerintah ini kemudian ngetuk palunya melalui DPR untuk memberikan sumbangan atau apapun jenisnya, sebagai masyarakat pesantren kami ucapkan terima kasih. Kementerian Pekerjaan Umum ikut mengemban amanat melakukan audit, rehabilitasi, dan pembinaan terhadap infrastruktur ponpes di seluruh tanah air. Namun karena keterbatasan, amanat ini dilakukan secara bertahap yang dimulai pada Oktober ini. Langkah ini ditempuh untuk memastikan seluruh fasilitas ponpes aman digunakan para santri untuk kegiatan belajar dan beribadah sehari-hari. Apakah dari segini banyaknya nanti akan minta semua atau bahkan nanti kebingungan ketika banyak yang minta, gitu kira-kira. Ya, kita terutama masyarakat pesantren seperti saya, ya pilihlah dulu mana yang lebih urgen, mana yang lebih penting, mana sesuaikanlah dengan keadaan keuangan negara ini, yang keadaannya ada berapa disalurkan kepada yang paling penting, paling urgen, yang paling membutuhkan. Selain menyoal fisik bangunan, audit non-fisik terhadap ponpes juga dirasa perlu dilakukan. Cakupan audit non-fisik seperti evaluasi terhadap keuangan, administrasi, dan sederet aspek non-fisik lainnya. Tujuannya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pesantren. Audit non-fisik juga dinilai penting karena ikut menjadi pertimbangan krusial, terutama bila ada bantuan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk renovasi atau pembangunan. Sebab bagaimanapun setiap rupiah APBN yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Apapun program yang dikerjakan oleh pemerintah yang memakai dana APBN tentu itu harus diawasi. Ya. Yang pengawasan itu kan tentu berjenjang. Berjenjang itu bisa di internal kementerian yang memakai uang itu atau mengeluarkan uang itu. Katakan tadi nanti PU mungkin ya, karena yang bicara di publik yang akan membantu adalah PU, katakan seperti itu. Mereka kan punya inspektorat sendiri. Inspektorat itu
tugasnya ya tentu adalah untuk melakukan pengawasan kerja-kerja daripada kementerian itu sendiri. Termasuk diantaranya penggunaan uang paling utama. Nah itu satu. Kemudian yang kedua tentu pemerintah juga punya lembaga-lembaga pengawas keuangan lain seperti BPK misalnya seperti itu. Yang juga akan tentu diminta untuk ikut mengawasi ini secara langsung. Saat pemerintah hendak ikut serta dalam pembenahan Ponpes, maka perencanaan yang komprehensif harus pula dipikirkan agar hasilnya seperti yang diharapkan. Apalagi pemerintah juga bertindak sebagai regulator. Negara itu saya kira kalau mau pembenahan itu pertama, dia pada posisi enablernya tadi sebagai regulator ya. Artinya ini perlu ada pembenahan yang betul-betul komprehensif dari pemerintah. Standarisasinya mulai dari kurikulumnya sampai standarisasi bangunan. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas lain dan sebagainya, dan kemudian perlu ada regulasi yang mengatur bagaimana sistem pengawasannya. DPR juga punya hak untuk melakukan pengawasan. Pengawasan dalam artian pertama, apakah regulasi yang dipakai dalam pembangunan tersebut sudah sesuai. Jangan sampai ternyata aturan hukumnya nggak ada tapi dibuat. Nah, itu kan tidak boleh melanggar. Itu penting sekali. Kalau ada kira-kira yang akan melanggar, tentu akan diingatkan supaya jangan sampai ada pelanggaran. Peran pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa jelas tak dapat dipandang sebelah mata. Terlebih, sistem pendidikan yang mereka usung tidak melulu soal agama, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan moral santri hingga penyebaran nilai-nilai moderasi dan kebangsaan. Betapa krusial peran pesantren. Maka masuk akal bila pembenahan menyeluruh diperlukan agar tata kelola dan standar pendidikan di Ponpes selaras dengan zaman.